dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali sore hari ini jam 4 sore hari Selasa. Nah, inilah waktunya untuk live interaktif Tarbiyah Islamiyah bersama Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah juga guru kita sudah bersama kita di sini. Insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan beliau jawab. Untuk perlu kami informasikan, jika ingin bertanya di acara ini bisa menghubungi ke nomor 021212323333 terutama bagi pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi hanya radio, maka ini bisa bisa didengarkan bahwa 021212323333 ya. Bagi pemirsa gadget yang lainnya tentunya sudah tertera di depan saya. Insya Allah nanti ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Baiklah, tidak berpanjang waktu, mari kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Ustadz Nafi Zainuddin. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala. Afiah, sehat-sehat, Mas Pongi. Alhamdulillah kami di studio Jakarta, Jalan Keramat Raya Senen, Kecamatan Senen. Alhamdulillah kami semua sehat, alhamdulillah, dan alhamdulillah dari mulai semua pegawai yang ada di sini sudah divaksin Ustadz, alhamdulillah, untuk mencegah hal-hal yang tidak yang mudaratnya gitu seperti itu. Alhamdulillah sudah divaksin juga begitu. Terus bagaimana kabar antum di sana saat di Menara Al-Quran, Menara Quran di? Alhamdulillah kami sehat-sehat dan saling mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Ya Ustadz, alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah di acara Tarbiyah Islamiyah live interaktif. Ustadz, mohonlah kami diberi nasihat Ustadz terkait mengenai acara ini dan bagi terutama untuk masuk di tahun ajaran baru dan tips-tips apa saja agar mempersiapkan mental terutama Ustadz, mental bagi orang tua murid. Masih ragu dari beberapa pondok yang di daerah kan masih juga boleh membuka offline ya Ustadz ya. Mereka diberikan kesempatan untuk offline dan mohon berikan nasihat buat kami Ustadz sebagai orang tua murid dalam hal pendidikan anak-anak di musim pandemi seperti ini. Apa saja yang harus dipersiapkan? Tabarak. Tafadhal. Nah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumi nalqah. Ya, di masa-masa sekarang ini kita berupaya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aktsara al-istighfara ja'ala lahu likulli hammin makhraja. Wa min kulli hammin faraja atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membanyakkan istighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap kebingungan dan dari setiap masalah yang dihadapi. Hari-hari ini kita memang berada di dalam satu ujian kepada ujian yang lainnya. Bahkan di hari ini pula kita mendapatkan khabar wafat ya dari Dr. Basir Syawi rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu yang sangat mempunyai andil di dalam Dewan Fatwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, menjadikan amal-amal kebaikan beliau adalah amal-amal jariyah, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menempatkan di Jannatul Firdaus al-A'la. Demikian juga kita para orang tua
dan wali murid ya di tahun pelajaran kali ini. Kalau mungkin kita berharap pada tahun ini sudah bisa bertatap muka semuanya di dalam sekolah-sekolah, karena sudah sekian lama kita berada di rumah, tapi ternyata kondisi di banyak tempat, mungkin bahkan sebagian besar tempat masih belum memungkinkan. Tentu kita kembali kepada apa yang bisa kita lakukan di hadapan kita. Karena pada dasarnya menuntut ilmu adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lika-liku di dalam menuntut ilmu, terutama yang berkaitan saat ini dengan susahnya orang tua menghadapi berbagai masalah di rumah, dan susahnya juga bagi sekolah untuk memulai tatap muka. Tapi apapun keadaannya, maka seorang muslim berupaya untuk memanfaatkan waktu dan memanfaatkan peluang, karena memang hari demi hari, waktu demi waktu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi tetap saja bahwa kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku lurus. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah merupakan seorang imam, ya, yang mempunyai sifat qanitan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hanifan, berlaku lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Kita bayangkan segala kesulitan yang terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim saat itu sendirian, bisa dikatakan, ya, kecuali istrinya, kecuali saudaranya Lut yang sama di dalam keimanan. Kemudian Lut mempunyai dakwah tersendiri di satu tempat. Nabi Ibrahim juga menjalankan perjalanan dakwahnya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, ya, bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam ternyata adalah imaman wa mu'alliman lil khairi, ya, seorang pemimpin, seorang imam, dan seorang yang mengajarkan kepada kebaikan. Nah, apa yang mungkin kita bisa ambil ibrah, ya, karena memang ini di hari-hari Idul Adha kita sedang banyak mungkin membaca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim dengan berbagai kesulitannya tetap berupaya untuk menjalankan apa yang seharusnya bagi seorang nabi. Maka beliau tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, dan beliau tetap menebarkan kebaikan apapun kondisi yang dihadapi. Demikian pula kita tarik kepada kedua orang tua, dan kita tarik kepada para guru di sekolah, dan kita tarik kepada seluruh masyarakat untuk berupaya memanfaatkan apa yang kita bisa, dan berpikir apa yang ada di hadapan kita, sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, bahwa seorang itu hendaklah menjadi ibna yaumihi, yaitu anak harinya. Apa yang kita hadapi hari ini, marilah kita berupaya untuk mengambil kesempatan untuk berbuat baik dengan apa yang kita bisa. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya yang dipaparkan kepada kita semua di sini. Semoga pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, dan pemirsa Fatwa TV, pemirsa gadget juga bisa mengambil ibrah apa yang sudah disampaikan Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, mengikuti uhwah dari Nabi Ibrahim, begitu Ustaz, ya. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz? Bismillah ta'ala. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Agung Abdullah di Bali, Kabupaten Tabanan, Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi Ustadz dan kaum muslimin dalam setiap urusan baik perkara dunia maupun akhirat. Amin. Izin bertanya Ustadz, saat kita membaca Al-Quran di tempat umum seperti di halte bus, saat dalam bus berjalan, antrian di rumah sakit, dan lain-lain, lalu kita membaca ayat sajadah, apakah kita disunahkan untuk tetap sujud ya Ustadz? Syukran jazakallah khairan. Begitu katanya. Bagaimana Ustadz? Apakah bisa dimonitor tadi pertanyaannya? Assalamualaikum Ustadz. Ya pemirsa, coba kita sambung kembali koneksi kepada Ustadz Nafi Zainuddin. Apakah sudah tersambung? Untuk itu kita akan sepertinya sudah tersambung. Coba kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Fatwa TV, perlu kami informasikan bahwa alhamdulillah buku kumpulan fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad untuk yang pertama atau edisi pertama sudah rampung dicetak dan bisa dipesan atau dapat dipesan di buku.dewanfatwa.com. Seperti itu. Buku yang termaktub di dalamnya adalah sebanyak sekitar 20 fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah juga buku ini sudah di-launching dari hampir setahun yang lalu. Bagi mereka yang ingin memilikinya bisa memesan di website buku.dewanfatwa.com seperti itu. Dan alhamdulillah juga di masa pandemi seperti ini kami tetap melayani masyarakat dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar syar'i, hukum syariat Allah yang masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat ini mengetahui lebih banyak atau mengetahui hukum yang pastinya yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk itu program live interaktif masih tetap kami langsungkan dari mulai hari Senin hingga hari Jumat secara live. Untuk hari Senin, coba kita sapa. Saya sudah dapat aba-aba dari MCR. Apakah sudah tersambung Ustadz Nafi? Assalamualaikum Ustadz. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Tadi nampaknya terputus dan saya tidak mendengar soal yang dibacakan. Baik Ustadz, kami bacakan ulang Ustadz, Ustadz, karena memang jaringan ya Ustadz, nggak masalah. Berikutnya Ustadz, pertanyaan seperti ini Ustadz, dari Agung Abdullah di Bali, Kabupaten Tabanan, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Izin bertanya, saat kita membaca Al-Quran di tempat umum, seperti di halte bus, saat dalam bus berjalan, antrian di rumah sakit, dan lain-lain, lalu kita membaca ayat sajadah. Nah, apakah kita disunahkan untuk sujud ya Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita di Bali, barakallahu fiik, sujud tilawah atau sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Ya, ini adalah merupakan sunnah dan kita berada di manapun sesungguhnya disunahkan untuk kita bersujud. Ya. Hukumnya sunnah ya bagi al-qari, yaitu orang yang membaca, dan bagi al-mustami', orang yang mendengar apabila orang yang membacanya bersujud. Ya. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama qara'a bi ayati sajdah atau fayamurru bi ayati sajdah, ya, fayasjudu, fanasjudu ma'ahu, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang membaca ayat kemudian melewati ayat sajdah,
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, maka kami pun bersujud. Ya. Hatta la yajidu ahaduna mawdi'an disujud. Ya. Sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk bersujud fi ghairi shalah, yaitu tidak dalam keadaan salat. Ya. Berarti ayat sajdah merupakan ayat yang kita diperintahkan atau disunahkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersujud baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Demikian juga sifat para ulama. Sifat para ulama yang mereka bersujud. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz? Iya. Sifat para ulama yang mereka bersujud ya, di saat membaca ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk bersujud, ya, mengambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah perkara yang sunnah. Ya. Perkara sunnah karena kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, kadang tidak bersujud. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya Qur'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-najma bi Makkah fasajada wa sajada man ma'ah. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah membaca surat An-Najm, ya, kemudian bersujud, dan bersujudlah orang-orang bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada riwayat juga yang menyatakan dari Zaid bin Thabit bahwasanya beliau mengatakan qara'tu 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-najma falam yasjud. Ya. Aku membacakan surat An-Najm kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau tidak bersujud. Ya. Dari beberapa riwayat itu jelas bagi kita bagaimana kita diperintahkan untuk bersujud, ya, baik di saat sholat ataupun di luar sholat, itu pada hakikatnya. Kemudian bagaimana dengan tempat-tempat yang barangkali ya susah kita untuk bersujud, ya, tadi dicontohkan apakah di hal tebes atau di mana. Intinya apabila ada tempat memungkinkan kita untuk bersujud, ya, maka disunahkan bagi kita untuk bersujud meskipun kita tidak dalam keadaan berwudu, ya. Dan dimulai dengan takbir bersujud, kemudian membaca bacaan sujud, ya. Apakah bacaan seperti bacaan sujud atau bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu, ya, wa absarahu fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Dia melakukan itu kemudian tanpa takbir dan salam, itu yang disunahkan. Jadi kembali kepada kondisi, karena hukumnya adalah sunnah, maka apabila ada tempat memungkinkan untuk kita bersujud, maka kita bersujud. Apabila tidak memungkinkan bagi kita untuk bersujud, kita meninggalkan sujud juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya, Ustaz. Jadi pertama tidak perlu berwudu, ya, Ustaz, ya. Tidak perlu wudu, dan kemudian jika ada tempat yang memungkinkan untuk bisa bersujud, kita bersujud, ya, Ustaz, ya. Dan tidak perlu diakhiri dengan salam. Barakallah. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum atas ilmunya yang disudah sharing kepada kita semua. Bagaimana pemirsa? Sudah paham ya jawabannya seperti itu. Dan tadi yang bertanya adalah Mas Agung Abdullah di Bali, Kabupaten Tabanan. Beli Agung. Namanya Beli Agung. Baiklah. Pemirsa Fatwa TV, kami masih mencoba sambungan kembali. Taib. Ya, apakah sudah tersambung, teman-teman? Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Siap. Pertanyaan berikut boleh kami bacakan, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Arya Pratama, Ustaz, Kalimantan Timur. Oh, jauh juga. Arya Pratama, Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Semoga Allah menjaga Ustaz sekalian. Izin bertanya, Ustaz.
Saat ini kondisi kedua orang tua saya masih mengikuti ibadah, mengikuti kebiasaan ibadah yang tidak ada landasannya, dan mendengarkan ustadz yang mengajarkan kebid'ahan. Dulu pernah saya memberitahu bapak saya bahwa saya mengikuti kajian salaf, dan beliau sangat marah hingga tidak mau berbicara dengan saya dan tidak menganggap saya. Saya pernah memberitahu dengan baik, namun beliau tetap tidak terima. Lantas, bolehkah saya berbohong dalam mengikuti kajian salaf ini? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Kaitannya dengan berbohong karena pergi ke tempat kajian. Yang pertama bahwa saya ingin menggarisbawahi tentang penilaian bahwa kedua orang tuanya beribadah tanpa tuntunan. Ya. Yang jelas bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilahirkan sebagai seorang muslim dalam keluarga muslim, ya, kemudian dengan kedua orang tua yang secara umum mengajarkan kepada kita ibadah, ya. Adapun kedua orang tua kita masih dalam kondisi beribadah dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, ya, mungkin ini adalah pernyataan yang umum tetapi dimaksudkan hanya untuk ibadah-ibadah tertentu, ya. Bukan berarti seluruh ibadah-ibadah yang beliau sebutkan tentang kedua orang tuanya berarti adalah ibadah-ibadah yang tidak berdasar. Tentu masalah sholat, masalah siam, masalah zakat, masalah qiraatul Quran, masalah banyak hal sudah jelas ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mungkin ada tuntunan-tuntunan tertentu yang dianggap sebagai sebuah ibadah tetapi tidak jelas contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena tidak disebutkan, maka kita pun juga tidak akan memberikan penilaian kecuali bahwasanya kita juga berhati-hati untuk mengatakan itu mempunyai dasar atau tidak mempunyai dasar, ya. Barangkali ada ibadah-ibadah yang sesungguhnya ada dasarnya dan ada kaul di kalangan para ulama tetapi kita belum mengetahuinya. Kemudian berikutnya jazakallahu khairan bagi saudara kita yang bertanya bahwa ketika diberitahukan kepada orang tuanya bahwa dirinya mengikuti kajian salaf, ya, ternyata orang tuanya kemudian tidak suka. Ya, kajian salaf adalah kajian yang berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan Sunnah Nabi SAW, berdasarkan pendapat para ulama, merujuk kepada al-a'immah al-arba'ah, ya, merujuk kepada bagaimana qawaid tarjih, ya, kaidah-kaidah di dalam tarjih, ya, menguatkan salah satu pendapat dibandingkan dengan pendapat yang lainnya, ya. Karena bisa jadi seorang mengatakan bahwa itu adalah kajian salaf tetapi secara umum dan bisa jadi ada beberapa hal yang tetap saja perlu dikoreksi. Intinya bahwa kajian salaf dalam makna kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada sahabat Nabi ridwanu alim majma'in dan perkataan ulama sebagaimana mereka memahaminya dari para sahabat Nabi, itu adalah kajian yang insya Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ya, jadi kajian salaf ini adalah kajian yang mengembalikan kepada ilmu dan menyatukan umat Islam. Ya. Adapun orang tua mungkin salah faham terhadap salaf, terhadap kajian salaf, terhadap orang-orang salaf, dan alhamdulillah sudah dinasihati, ya, tapi belum bisa menerima sehingga si anak kadang-kadang harus berbohong, ya. Saya katakan bahwa sesekali kita boleh melakukan tauriyah,
ya. Dan saya telah membahas ya, dalam sebuah pertanyaan yang lain tentang hukum tauriyah ini, yaitu mengatakan sesuatu akan tapi kepada makna yang lebih jauh. Contoh kita mengatakan saya mau pergi ke tetangga misalnya, ya, tapi maksudnya adalah tetangga masjid yang di situ ada kajian. Ya. Ini boleh sekali dilakukan, sebagaimana terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi para ulama menyebutkan agar kita berhati-hati apabila menggunakan tauriyah, ya, bukan berbohong, tapi tauriyah yang seperti ini, ya, isyarat kepada makna yang jauh untuk maslahat yang rajihah, untuk kemaslahatan yang jelas ada dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Karena bisa jadi akan menjadi kebiasaan yang tidak baik dan bisa jadi sampai kepada seseorang memudah-mudahkannya dan bisa terjatuh ke dalam kebohongan, sementara kita sama-sama berupaya untuk menggabungkan antara kebaikan dan menjauhi kebohongan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi nggak boleh sering-sering ya Ustaz ya, dengan isyarat jauh, isyarat global gitu ya, dalam arti global Ustaz ya. Baiklah Ustaz, nggak boleh sering-sering. Baiklah, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Yanto Abdullah di Jawa Barat, Subang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Bagaimana hukum Islam terhadap acara peringatan hari lahir sekolah, hari lahir sekolah, yayasan atau pesantren? Nah, dan gambaran acara di tempat Ana bekerja adalah hari lahir tiap tahun diadakan dengan acara seperti senam bersama, tukar kado, doa bersama. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, perayaan-perayaan semacam ihtifal, ya, asalnya adalah perkara-perkara yang adat. Apakah perkara-perkara adat ini kemudian bisa mendapatkan pembenarannya di dalam syariat? Perlu kita pahami beberapa dalil syar'i yang berkaitan dengan hal ini. Yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, ya, datang ke Madinah, kemudian mendapatkan mereka sedang bermain-main, ya, dan semacam merayakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma hadzan yauman, apakah 2 hari yang kalian sedang bermain-main ini? Pada dasarnya sebuah permainan adalah perkara yang mubah, ya. Kemudian mereka menjelaskan bahwa itu adalah id, perayaan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan untuk kalian, ya, yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha wa Idul Fitri, yaitu perayaan hari Idul Adha dan perayaan hari Idul Fitri, ya. Jadi yang kita garis bawahi dari nas ini adalah sesungguhnya mereka melakukan perkara-perkara yang mubah, ya, dari hal-hal yang sifatnya adalah la'bun mubah, yaitu permainan yang dibolehkan. Tapi kemudian Rasulullah SAW menunjukkan akan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Id, ya, karena likulli qaumin Id, ya, setiap kaum itu ada Idnya. Maka Nabi SAW menunjukkan adanya Idul Adha dan Idul Fitri sebagai hari raya bagi umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pahami dari nas yang seperti itu dan juga dari nas-nas yang lain oleh beberapa ulama, diantaranya Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa perkara-perkara adat pada hakikatnya tidak ada hal-hal yang masuk kemudian larangan bid'ah, ya, kecuali kemudian dia dibawa ke dalam sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah. Ya, maka bisa saja kemudian itu menjadi sesuatu yang terlarang, ya.
dari sini kita juga memahami bahwasanya Id yang atau perayaan ya, karena perayaan atau hari lahir dan sebagainya itu diistilahkan sebagai Id di dalam lughah Arabiyah ya. Maka ditunjukkan dari nas dan penjelasan ulama itu adalah sesuatu yang sudah digantikan ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan Idul Adha dan Idul Fitri ya. Oleh karenanya wallahu taala alam ya, sebaiknya kita merayakan sesuatu yang ditunjukkan di dalam syariat ya, karena ada padanan-padanannya seperti misalnya juga Idul Milad, hari kelahiran seseorang ya, kemudian dirayakan. Sedangkan para ulama menyebutkan di antara hal yang menegaskan akan penggantian ini, yaitu penggantian dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau mengalami banyak kejadian-kejadian besar ya. Seperti hijrah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, seperti Yaum Badr ya, perang Badr ya, kemudian Fathu Makkah ya. Berbagai kejadian-kejadian besar terjadi pada masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga tidak menjadikan hari-hari tersebut dengan perayaan-perayaan tertentu ya, dengan peringatan-peringatan tertentu. Belum lagi sebagian ulama juga mengkaitkan dengan bagaimana kalau kita bandingkan dengan kelahiran para nabi ya, bagaimana kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh perjuangan-perjuangan para nabi ya. Ada beberapa yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan dan ditakrir di dalam Islam, seperti kemenangan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang kemudian ada puasa ya, sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa, bahwa kami lebih berhak terhadap Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi kenyataannya seluruh kejadian-kejadian besar itu tidak semuanya dijadikan sebagai momen untuk perayaan-perayaan tertentu. Maka dalam hal ini wallahu taala alam, kita lebih baik menjauhi perkara-perkara yang demikian ya. Ada yang mengkaitkan bahwa itu termasuk syukur dan berbahagia dengan pencapaian tertentu. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu pun dengan mensyaratkan bahwa tidak ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya. Tadi dicontohkan beberapa kegiatan, namun tentu sesuatu yang sangat umum disampaikan ya. Sesuatu yang haram itu misalnya adalah bercampurnya lelaki perempuan dalam perayaan itu ya, dan seterusnya. Jadi wallahu taala alam, yang lebih selamat kita merujuk kepada pendapat ulama yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, tabarakallah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawaban antum, begitu ya ilmunya. Baiklah, Allah sudah menggantikan semua hari raya itu dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya Ustaz, kalau boleh tahu ini jawabannya minta jawaban dari yang bertanya adalah hamba Allah di DKI Jakarta Ustaz, di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami sudah menikah 1 tahun. Awal menikah kami terpisah selama 6 bulan. Karena suami bekerja dan tinggal di luar negeri, terpisah selama 6 bulan karena suami bekerja tinggal di luar negeri. Nah, dan sekarang karena adanya pandemi, saya tidak menyusul tinggal dengan suami, namun saya selalu memberi gambaran kepada suami tentang kehidupan suami istri yang sebaiknya hidup bersama. Di bulan ke-6 akhirnya suami pulang ke Indonesia, tetapi sebenarnya dengan berat hati
karena memang hidupnya di luar negeri sudah mapan. Artinya dan sekarang hidup kami jauh dari mapan. Suami suka menyesal dan menyalahkan sudah pulang ke Indonesia, padahal saya selalu menenangkan dia tentang nafkah. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama bahwa apa yang sudah terjadi itulah yang sekarang kita hadapi sekarang ya. Dan dalam kondisi apapun ya kita mengacu diantaranya kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu afdalu wa habbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi. Nah, seorang mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'mini ad-dha'ifi, dari seorang mukmin yang dhaif, yang lemah ya. Wa fi kullin khair, dan pada setiap mukmin itu ada kebaikan ya. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menguatkan iman, menguatkan ilmu ya. Karena memang sudah terjadi, berarti ada sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita kemudian menyikapi itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wasta'in billahi wa la ta'jiz, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz ya. Apa namanya, teruslah bersemangat ya untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu ya. Sekarang itu sudah dikumpulkan sebagai suami istri. Kita sendiri bisa membayangkan dalam kondisi seperti ini ya, meskipun misalnya sang suami misalnya dalam kecukupan ya, kemudian akan berlangsung dalam waktu yang tidak tahu, kita tidak mengerti berapa lama ya, bisa jadi apa namanya, apa yang sekarang ini walaupun dengan kekurangan itu adalah merupakan pilihan yang sudah tepat ya, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, dan kebahagiaan berkumpul sebagai suami istri itu lebih baik, bisa jadi demikian. Allah taala alam. Ala kulli hal, bahwa Syekh Sa'di juga menasihatkan kita di dalam buku yang saya sebut beliau di Muqaddimah, bahwa ada sesuatu untuk kita sikapi menjadi beberapa klasifikasi. Yaitu pertama adalah sesuatu yang sudah kita tidak mungkin lagi untuk melakukan campur tangan di situ. Artinya sesuatu yang sudah terjadi, sudah lewat. Ya, sudah lewat adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan sekarang, yaitu dengan misalnya sabar, dengan kemudian mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dan seterusnya. Yang kedua, kata beliau, adalah sesuatu yang mungkin kita bisa meringankannya, ya, meringankan. Artinya tadi dengan kita mengatakan bahwa mungkin ini lebih baik, ya, kemudian kita mencoba untuk berupaya dengan apa yang kita bisa, itu termasuk sesuatu yang meringankan terhadap sebuah kesedihan yang sudah lewat. Kemudian yang ketiga adalah kita konsentrasi atau memusatkan pikiran pada sesuatu yang kita hadapi sekarang. Ya, itulah makna dari di antara makna dari hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka, ya, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lemah, ya. Itu adalah sifat seorang mukmin, ya. Kemudian lagi ditunjukkan di dalam hadis tersebut bahwasanya apa
fa in asabaka syai'un, ya, kalau kemudian tertimpa pada sesuatu yang kemudian membuat kita sedih, membuat kita mungkin merasa perasaan-perasaan yang ya sebaiknya dulu begini dan begitu, ya, maka Nabi SAW memperingatkan, ya, jangan engkau mengucapkan law, ya, fa inna law taftah abwaab syaitan, ya, karena kita mengucapkan kalau seandainya dulu begini maka akan begini, kalau seandainya dulu melakukan ini maka akan begini. Itulah yang membuka pintu syaitan. Kenapa membuka pintu syaitan? Ya karena kita menjadi kurang sabar, ya, kita menjadi kurang bersyukur, maka kita membuka pintu syaitan. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa masya'a fa'al, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk kita, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita. Jadi poinnya adalah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz, ya, kasih motivasi terus saja suami supaya tidak menyesali apa yang telah lalu, tapi lebih fokus kepada apa yang akan datang. Wallahu ta'ala. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya tipsnya ya. Move on gitu saatnya, maksudnya biar move on gitu ya, nggak menyesal terus. Barakallahu fikum, move on. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawabannya ya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Afan. Kami lihat kembali. Ini sedikit perayaan juga nih Ustaz, tentang perayaan juga dari Rudi Haryono Ustaz. Penasaran beliau ini, Rudi Haryono di Jawa Barat, Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Saya izin bertanya, bagaimana melakukan malam takbiran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana? Barakallahu fikum. Barakallahu. Takbir al-Eid khususnya dengan Idul Adha, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya. Karena takbir al-Eid ini ada Idul Fitri dan ada Idul Adha, ya. Kalau ditanya tentang malam takbiran pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, iya, itu kaitannya dengan Idul Adha, ya. Iya. Nah, kaitannya dengan Idul Adha, kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan al-ashru al-awailu min Dzulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma min ayyamin, ya, ahabbu ilallahi, ya, min ayyamil ashri, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada hari-hari yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari bulan Dzulhijjah, ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan ini mutlak, bahkan lebih baik dari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau malam hari tetap yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Tapi siang hari secara mutlak dari seluruh tahun adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah, ya. Dan disyariatkan padanya banyak amalan-amalan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal soleh secara mutlak, ya. Ada siam, ada salat, ada qiraatul Quran, ada zikir, dan seterusnya. Demikian juga dengan takbir, ya. Jadi takbir itu diriwayatkan dari para sahabat dan dikatakan oleh para ulama bahwa mereka para sahabat sejak hari pertama sudah melakukan takbir, ya. Nah, cuma ada 2 takbir yang disebut dengan takbir mutlak dengan takbir muqayyad, ya. Adapun takbir mutlak itu artinya adalah ya mengucapkan takbir di
manapun, di waktu kapanpun, ya. Itu termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Dzulhijjah ini, ya. Maka dengan pengertian itu, Allah taala alam, ya kita sudah boleh melafadzkan takbir secara mutlak dalam rangka mengagungkan hari-hari yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah takbir yang muqayyad, yaitu yang disebut oleh para fuqaha, yakni tentang waktunya, ya. Yaitu adbar salawat, yaitu setelah salat-salat yang wajib, ya. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ini, diantaranya adalah dari Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melakukan takbir, ya, di yang muqayyad ini maksudnya adalah min fajri yaumi Arafah ila gurubi ayami at-tasyriq, ya. Yaitu di pagi hari hari Arafah, ya. Berarti ke-9 Dzulhijjah, ya. Setelah sholat fajar, ya, sampai pada waktu sore, ya, terbenam di hari tasyrik, ya, yaitu hari yang ke-13, ya. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya hari-hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi, yaitu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kaitannya dengan bertakbir secara mutlak, bagaimana takbir secara mutlak itu pengertiannya, yaitu dimanapun, ya, kemudian kapanpun, artinya di rumah, ya, kemudian di jalan, kemudian di pasar, kemudian di tempat kerja, ya, kemudian masing-masing melantunkan takbir itu, sehingga di masa para sahabat itu sampai seakan-akan istilahnya itu amwaj, itu gelombang takbirnya itu sangat besar, ya. Karena terdengar mereka banyak bertakbir di hari-hari tersebut, ya. Sehingga pada dasarnya itu adalah merupakan bagian dari kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa al-qulub, ya. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan dirinya, ya. Cuma kemudian apakah pada masa-masa sekarang ini kemudian kita harus melakukan itu? Maka untuk melakukan sebuah ketakwaan, untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang engkau bisa, ya. Seperti misalnya dalam masalah sholat, ya, sholat mestinya secara rukun kita berdiri, ya, tapi nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk maka kita melakukan dengan tidur, tidak bisa juga, maka apa yang kita bisa lakukan maka kita lakukan. Seperti misalnya sekarang ini, apakah mungkin, ya, seorang bertakbir sendirian di mana-mana, atau bahkan bersama-sama, artinya melakukan itu di mana-mana, ya. Tergantung kepada kondisi. Seandainya itu tidak dilakukan, maka masih banyak tempat, ya, termasuk di rumah kita, bagaimana kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala di rumah kita. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, ya. Di mana-mana, pokoknya di mana tempat dan ada kesempatan kita bisa bertakbir, begitu Ustaz, ya. Tabarakallah, barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya, kalau boleh, kita masih memiliki waktu 8 menit ini. Insya Allah semoga antum masih bisa sempat menjawab ini. Pertanyaan dari Fitri Umi Hamsyah, Ustaz. Fitri Umi Hamsyah di Bogor, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz TV. Izin bertanya, Ustaz.
sekolah putra kami mengadakan program sedekah tabungan kurban. Program sedekah tabungan kurban selama 1 tahun. Kemudian terkumpul uang dari kelas 1 sampai kelas 5, yaitu sebesar 18 juta. Lalu komite dan pihak sekolah berkeputusan untuk mengocok sebuah nama yang berhak mendapatkan kurban. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cara ini dibolehkan secara hukum syariat? Mirip seperti kita bergotong royong membantu si fulan yang tidak mampu, begitu Ustadz. Kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana dengan nilai pahalanya? Apakah sudah berkurban atau sedekah ini termasuknya? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, yang dimaksudkan dengan udhiyah itu adalah ma'dhubiha minal ibili awil baqari awil ghanami ayyamal idi taqarruban billahi ta'ala. Ya. Binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Id, ya, baik unta ataupun sapi ataupun kambing, ya, dengan niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Id, ya, maksudnya 10, kemudian tanggal 11, 12 dan 13, ya. Nah, hukumnya terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ya. Sebagian ada yang mengatakan wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adhha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang putih, ada kehitam-hitamannya, ya. Beliau sembelih sendiri, ya, dan beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan dalam satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza anni wa an ahli baiti, ini dariku dan juga dari keluargaku, ya. Jadi untuk satu keluarga itu 1 kambing sudah cukup. Bahkan ada riwayat yang lain yang menjelaskan, ya, kana ahaduna bi ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadbahu aw dhaha bisyati anhu wa an ahli baitihi, ya. Bahwasanya dahulu salah seorang di antara kami, yakni para sahabat, kalau tidak salah Jabir yang menyebutkan, atau Abu Ayyub Al-Ansari, saya lupa, ya, bahwa menyembelih dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, kalau ada iuran di keluarga, itu insya Allah nilainya adalah nilai kurban, ya, berdasarkan hadis tadi, ya. Jadi sekarang bisa jadi orang tuanya dalam keadaan ya tidak ada dan sebagainya, ya. Tapi anaknya ada misalnya, ya, kemudian menyembelih 1 kambing pokoknya iuran, ya. Menurut sebagian ulama bahwa itu sudah masuk pahala korban, karena pada dasarnya memang satu keluarga, satu, wallahu ta'ala alam. Nah, gimana kalau itu dilakukan seperti di sekolah tadi dengan sedekah, mengumpulkan sedekah. Nah, kalau dia itu kemudian memberikan uang itu dengan sukarela kepada orang, kemudian menjadi milik orang tersebut hartanya, maka ya harta itu milik dia. Kalau dia berkorban dengan harta itu, maka dia berkorban dengan harta dia, ya, dengan harta dia. Iya. Maka itu pahala dia, pahala berkorban, ya. Tapi kalau tidak seperti itu, kemudian dikorbankan secara bersama-sama, berarti di sana ada latihan bersedekah saja, ya, latihan bersedekah, kemudian dibentukkan dengan wallahu taala alam penyembelihan binatang ternak, ya, kemudian disedekahkan juga, wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz.
Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi kesimpulan seperti itu. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz, dengan jawaban antum tentang korban di komite sekolah tadi mentuntaskan acara sore hari ini. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan atas antum yang memberikan solusi bagi kita semua di sini. Bolehkah Ustadz sekarang kami tutup acaranya? Saya Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Nafi. Alhamdulillah, yang saya catat di sini ada 7 pertanyaan ya. 7 atau 8 pertanyaan, alhamdulillah. Semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran darinya. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan hari Selasa jam 4 sore insya Allah. Dan acara ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Jazakallah khair juga dikaruniai Ustaz. kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.